بسم الله الرحمن الرحيم. Wa in, dan jika, kuntum, kalian adalah, fi, di dalam, roibin, keraguan, mimma, terhadap apa yang, nazzalna, telah kami turunkan, ala, atas, abdina, hamba kami. Fa'tu, maka datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat, min, dari, mithlihi, semisalnya, wad'u, dan panggillah, syuhada'akum, penolong-penolong kalian, min, dari, dunillah, selain Allah, in, jika, kuntum, kalian adalah, shodiqin, orang-orang yang benar. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengelompokkan manusia ke dalam 3 golongan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan keesaannya dengan sifat rububiyah Allah dan memerintahkan seluruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bagaimana cara yang benar untuk menyembahnya, bagaimana cara yang benar untuk beribadah hanya kepadanya, yaitu dengan mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan mengikuti Nabi sekaligus Rasul pilihannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ayat ini menetapkan bahwa jalan untuk menuju Allah hanya melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara yang benar untuk menyembah Allah, cara yang benar untuk berislam, cara yang benar untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada siapapun yang ragu dan menuduh tanpa bukti yang jelas akan kebenaran Al-Quran dan kebenaran kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tantangan ini berlaku terus sejak masa dahulu, masa kini, hingga masa depan. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran untuk mendatangkan satu surat yang semisal
dengan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka untuk meminta bantuan terhadap pemimpin-pemimpin mereka, penolong-penolong mereka, dan sesembahan-sesembahan mereka. Maka Al-Quran adalah salah satu di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kapan terjadinya dan siapa tokoh yang meragukan kebenaran Al-Quran. Maka itu mengisyaratkan bahwa akan terulang peristiwa tersebut. Akan ada orang-orang yang ragu, bahkan menghina dan menuduh dengan tuduhan yang buruk terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW dan berusaha menghilangkan ajaran Al-Quran seperti pada masa Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan nabinya Nabi Muhammad SAW dengan kata abdina, karena penghambaan Nabi Muhammad SAW tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mampu mengamalkan Al-Quran secara totalitas. Beliau adalah Al-Quran berjalan. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka sejauh mana kita menghambakan diri kita kepada Allah, sejauh itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan Al-Quran dan mampu mengamalkan ajaran dan petunjuk dari Al-Quran, serta mampu mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.